Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khayr. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita lanjutkan hadis yang ke-67. Ini yang ke-66, ini sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Ini salah tulis, diulang lagi. Jadi langsung ke hadis yang ke-67. An Abi Hurairah, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jawab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila akhir. Satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala wis jauh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawe lam yakdib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam ila akhiri. Ing jauh lam yakdib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam ila akhiri. Lam yakdib turun tahu korok. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, lam huruf nafi yang menjazmkan. Jadi di ilmu tauhid yang kemasukan lam mesti mahal jazm. Kalau dia di sahih, maka dengan mensukun huruf yang terakhir. Kalau bina sahih, kalau bina nakis itu kalau lam fi'ilnya berupa huruf illah. Kalau bina nakis itu dengan membuka huruf illah. Makna nafi menggunakan lam itu meniadakan mulai dulu, sekarang dan seterusnya, itu lam. Beda dengan lama. Lama itu belum, artinya bahwa suatu saat nanti
akan terjadi. Itulah kalau Allah hanya menafikan pada saat itu. Jadi misalnya Zaitun la yakulu, berarti saat itu Zaid tidak makan. Beda dengan Zaitun lama yakul, lama yakul, lama yakul. Artinya Zaitun lama yakul, berarti Zaid belum makan. Tapi kalau Zaitun lam yakul, berarti tidak akan pernah makan. Nah, di sini unik. Kenapa Rasulullah menceritakan Nabi Ibrahim yang di sini disebutkan berbohong? Padahal Nabi dan Rasul itu punya sifat sidik, ya kan? Punya sifat sidik, tidak mungkin bohong. Tapi sebenarnya yang dimaksud bohong di sini adalah bohong bagi orang yang dikasih tahu, yang diajak ngomong. Tapi hakikatul amri tidak bohong. Ya Rasulullah biasa begitu, bukan biasa, sering mengatakan sesuatu yang sepertinya bohong tapi tidak bohong. Karena suatu ketika Rasulullah itu menyuruh sahabat, tolong carikan saya unta yang sudah dewasa. Terus dicarikan oleh sahabat, sudah ketemu, ini ya Rasulullah. Loh kok si anak-anak? Saya minta yang dewasa dulu, ini sudah tua ya Rasul, umurnya sudah 5 tahun lebih. Iya, tapi ini anaknya unta ini, unta anak-anak. Bingung sahabat, ya pokoknya jenengan. Jelas ini sudah usia dewasa, katakanlah bisa digunakan untuk berkorban, untuk ya akikah dan lain sebagainya. Ini kok ciri si anaknya unta. Rasulullah kemudian tersenyum. Masih tua koyo opo, jeneng unta tetap anaknya unta, karena dia punya ibu sama bapak. Ya masih terubah, tapi tetap anak karena dia punya orang tua. Ini Nabi kayak ikor. Pernah lagi ditanya oleh cerita lain aja, ini soal hadis yang agak panjang, cerita hadis ini aja. Jadi lam yatim durung tahu gorok. Jadi ini maksudnya gorok dalam pandangan orang yang diajak ngomong, tapi hakikatnya tidak gorok. Jadi Nabi Ibrahim punya maksud tersendiri dengan sikapnya yang dianggap dianggap lam yatim durung tahu gorok dan tidak pernah gorok. Ya. Sopo Ibrahimu, Nabi Ibrahim an-nabiyyu kang dadi nabi. Nah, ini Rasulullah menegaskan meskipun dia Ibrahim ya nabi, tapi kenapa masih ditambahi an-nabiyyu? Ini untuk menunjukkan kata-kata gorohnya terus. Lam yakdzib turun tahu goroh sopo Ibrahimu, Nabi Ibrahim an-nabiyyu kang dadi nabi alaihi salam. Tak terpisah sama sekali, belum pernah bohong. Dan memang Nabi dan Rasul tidak mungkin bohong. Waktu berpisah illa salata kadzabatin, kecoba telu piro-piro bohong. Hanya 3 kali sepanjang hidup beliau dianggap berbohong. Apa saja 3? Ini ceritanya. Sinta ini apa istilahnya, atau yang berbentuk muannas. Sinta ini nyatane loro fi dzatillahi kang tetep ing dalem zati Allah, maksudnya urusannya dengan Allah, dengan keagamaan, dengan urusan agama.
Qaulahu nyatane dawuh Ibrahim alaihi salam, inni saqim. Ini ada di dalam surah As-Saffat ayat 89. Fanadhara nadratan nujum faqala inni saqim. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu kan gregetan dengan masyarakat di sekitarnya yang menyembah berhala. Bahkan ada 3 patung berhala yang sangat besar. 3 itu besar-besar, tapi yang tengah yang paling besar ditaruh di tempat pemujaan. Nah, Nabi Ibrahim gregetan. Wong-wong wis dikandani wong patung kok disembah. Ya gitu ya. Wis tak iso apa dijadikan Tuhan. Awas tak rusak. Nah, itu ya. Akhirnya satu saat Nabi Ibrahim cari cara kapan sekiranya beliau bisa melaksanakan niatnya menghancurkan berhala itu. Karena tempat pemujaan itu ramai terus, setiap hari ramai untuk persembahan untuk menyembah patung-patung itu. Nah, kalau dirusak orang banyak kan cari perkara. Ya walaupun bukan berarti Nabi Ibrahim tidak berani, bukan takut, tapi biar mulus rencana itu gak kalian masalah, cari waktu sekiranya sepi. Nah ternyata masyarakat itu punya kebiasaan, punya pesta rakyat yang tempatnya tidak di situ. Jadi semua berbondong-bondong ke tempat itu untuk mengadakan pesta. Otomatis tempat pemujaan itu sepi. Nah, cari waktu, ya wis, sudah tanggal sekian sudah ketemu, saya akan melaksanakan rencana saya. Nah biasanya semua hadir di pesta itu, termasuk Nabi Ibrahim diajak sama tetangganya, sama keluarganya, sama teman-temannya, sama masyarakat yang lain. Ayo kita rame-rame menghadiri apa istilahnya pesta rakyat. Akhirnya Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Dia mengatakan, ini sakim satemene ingsun iku sakimun loro. Padahal sebenarnya fisik beliau tidak sakit. Nah ini kan sepintas Nabi Ibrahim ngomong gak loro ngomong loro. Itu kayak Abu Nawas cek iso mondok. Jadi tadi kayak Abu Nawas itu yang biasa ceramah kan gitu. Kenapa dipanggil Abu Nawas? Karena dia punya akal yang cerdik gitu. Kepengen mulai gak wani, ya ada ijib angel. Ya apa caranya? Nek loro oleh mulai. Ya apa caranya sok loro? Biasanya tanda-tandanya sakit kan panas. Akhirnya mohon maaf, ketiaknya dikasih berapa? Bawang merah, kemping. Tubuhnya panas. Akhirnya di antara tangan. Ambil loro, ini apa yang panas loro? Makanya dijuluki Abu Nawas. Aslinya Asnawi namanya. Nah itu. Jadi beliau pura-pura pura-pura sakit padahal tidak. Nah maknanya bagaimana sebenarnya? Maksudnya Nabi Ibrahim apa? Di dalam tafsir itu ulama tafsir menjelaskan salah satunya maknanya sakit itu loro, maksudnya hati Nabi Ibrahim itu mangkel loro melihat perilaku umatnya, perilaku masyarakatnya yang menyembah berhala. Sakit, tapi yang dimaksud sakit hati melihat perilaku umatnya yang disadarkan, diilingno, gak iling-iling, gak sadar-sadar. Nah, sakit dia yang loro hati nih dulu fisik. Tapi yang dijak ngomong kan, oh iya wis nek loro gak usah melok, wis istirahat aja. Nah, ya. Oh, itu yang pertama kebohongannya. Oh, kemudian yang kedua mana? Waqala bulan dawuh Nabi Ibrahim. Ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Temanya sama, peristiwanya sama, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza hal fa'alta min anta bi ayatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi setelah peristiwa itu terjadi benar, Nabi Ibrahim memenggal kepala
patung yang ada di kanan kiri, hanya disisakan patung yang tengah masih tertutup. Kemudian kapak yang digunakan untuk memenggal kepala patung itu ditaruh di, ada yang mengatakan di tangannya patung, pokoknya ditaruh di tubuhnya, ada yang disanturkan di bahunya patung yang terbesar. Nah gitu kan. Ketika selesai pesta mereka balik lagi, datang ke pemujaan, geger ramai sudah keempat karena Tuhannya belum kasih. Akhirnya keberketan. Cuma gini, ternyata Nabi Ibrahim itu pernah bisik-bisik ngomong, ya, yang itu didengar oleh sebagian orang, gitu. Jadi akhirnya ketahuan. Dalam ayat itu apa ayat sebelum bunyinya? Apa itu? Fatam yaqulu lahu Ibrahim itu. Apa ayat itu? Di surah Al-Anbiya. Jadi sopo cari siapa pelakunya, ini kurang ajar terus ada yang aku mau arek wong jenenge Ibrahim. Iku ingin duwe rencana apa menghancurkan berhala. Wes langsung Ibrahim dipanggil karena memang kebetulan dia jadi tersangka utama. Kenapa? Tidak punya alibi, karena yang tidak pergi ke pesta hanya Nabi Ibrahim. Dia tidak punya alibi untuk membela diri, untuk mengelak. Akhirnya dipanggil, kumpul ke awal, diinterogasi sama raja dan para pejabat-pejabat itu. Hal fa'alta anta ya Ibrahim, kan gitu ya. Hal fa'alta hadza ya bu anta bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu Ibrahim yang sudah berbuat ini, memenggal kepala Tuhan kami? Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mengatakan tidak, juga tidak mengatakan iya. Nah ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan iya, itu jenenge mati konyol. Wong tadi mau merusak harus menunggu waktu sepi. Dan kok ditakoni langsung ngaku, masa orang maling langsung ngaku, kan begitu. Beliau jelas tidak mungkin itu kalau mengatakan iya. Tapi kalau mengatakan tidak juga pasti karena memang nyatanya beliau pelakunya. Dan terus bagaimana? Nah ini cerdas Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Beliau langsung mengatakan qala bal. Nah ini kalimat beliau, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah ini diplomasi Nabi Ibrahim yang luar biasa. Kalimat ini bal fa'alahu kabiruhum hadza, kalau didengar orang terutama yang tadi bertanya, itu rujuknya atau baliknya adalah kepada patung yang terbesar. Yang melakukan adalah yang terbesar di antara mereka. Hada. Kalau kita pahami sastra Arab atau dari segi nahwiyah, kabiruhum, hum itu kata dhamir, kata ganti untuk orang banyak ketiga. Berarti bukan mutakalim, bukan mukhatab. Orangnya tidak diajak bicara, bisa ada di situ, atau juga bisa di luar itu, ya, bisa jauh untuk kata ganti orang ketiga yang bisa di situ atau jauh tempatnya. Itu hada itu kata isim isyarah yang menunjukkan arti dekat, berarti ada di situ yang terlibat pembicaraan. Nah ini kan ada kabiruhum itu merujuk ke orang lain jauh, ada ke satu orang yang ada di situ. Nah yang dimaksud oleh pahamnya orang di situ, pahamnya masyarakat penyembah berhala itu langsung spontan berpikir kalau gitu spontan, sing jari Ibrahim sing ngelakoni itu patung yang paling besar, kabiruhum hadza. Dia tidak sadar kata yang terpenting yang perlu digarisbawahi itu hadanya. Itu. Mereka sudah kandung emosi kan, jadi tidak bisa berpikir jernih. Walaupun kalimat ini aneh, tidak sadar ya.
Oh, berarti Ibrahim ngarani patung sing gede dhewe iku sing nglakoni, sing ngomonggal patung di sebelah kanan kiri. Itu kan? Padahal maksud Nabi Ibrahim apa? Kabiruhum itu yang terbesar di antara mereka, hum itu adalah masyarakat saat itu. Orang-orang yang menyembah berhala. Yang paling besar, yang menjadi paling pokok, yang paling utama siapa? Ya Nabi Ibrahim. Makanya beliau mengatakan ada ibaratnya gini, nutup tapi gini, itu loh, tangannya ke sana tapi jarinya balik, itu selalu dulu, gitu, kan gitu ya, itu orangnya, tangannya ke sana tapi ini jarinya ke sini. Gitu. Ya aku ini sebenarnya saya ngelakoni. Kenapa? Karena di situ tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim. Berarti beliaulah tokoh yang utama, yang besar, yang memang melakukan itu. Tapi rujuknya, domirnya itu jadi orang-orang kafir tadi kembali kepada berhala. Ya sama ide ini memahami begitu. Dia lupa dengan dia tidak sadar dengan kata hada. Karena hukum itu di sana, hada di sini kan tidak nyambung. Hukum itu patung, hadanya di sini kan. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Kalau udah dijelaskan, sing lakoni yo aku. Cuma redaksinya bagus sekali. Bal fa'alahu kabiruhum hada ya. Karena akulah yang terbesar di antara mereka, akulah yang menjadi tokoh utama, karena akulah Nabi, Rasul dan yang beriman kepada Allah. Ya, ini hebatnya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi dan Rasul itu ada yang 5 orang yang bergelar ulul azmi. Ya, karena Nabi Ibrahim ini luar biasa, termasuk juga kecerdasan beliau ini luar biasa. Bal fa'alahu balik lakoni ing kasrul asnam, mecah atau menggempur atau merusak beberapa berhala. Bal fa'alahu balik lakoni ing kasrul asnam sopo kabiruhum penggedene. Nah kalau domirnya asnam atau tapi bukan hum dia kepada umat kafir-kafir itu. Hada nyatane iki, jadi ya Nabi Ibrahim sendiri nunjuk dirinya sendiri. Nah, itu perkataan Nabi yang dianggap bohong padahal sebenarnya tidak. Ya. Kemudian bahwa idatan atau kepada tinta ini sebagai badal, kalau badalnya rofa ya rofa, nasab ya nasab. Jadi salah tangga dabatin tinta ini terus bahwa idatan lan nyatane siji goro siji fi sya'ni sarota ing dalam tingkae Dewi Sarah. Sarah ini istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 istri, yang asli itu Sarah, yang kemudian nanti melahirkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub ini turunlah keturunan yang sekarang menjadi bangsa yang paling rewel. Namanya Israel. Nah, ini kebetulan Nabi Yakub. Jadi ini sering saya sampaikan, sebenarnya istilah Israel itu keliru banget, keliru nih. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi itu bangsa Israel sebenarnya bukan. Yang benar dijelas Al-Quran, Bani Israel, keturunan Nabi Israel atau keturunan Nabi Yakub. Nah, memang jadi istilah Israel. Kalau Israel itu nama Nabi, sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Nah, bukan nisbat kepada kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Nama Muhammadiyah itu dinisbatkan kepada Muhammadiyah, istilahnya wongkang bangsa mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi yang sampai sekarang menguasai Arab Saudi.
bukan bangsa pengikut Kanjeng Nabi. Cuma memang karena dulu istilahnya nanti kapan-kapan bisa dibahas ya panjang gitu kan. Sarok ini yang akhirnya menurunkan Nabi Isa, dari Nabi Isa menurunkan Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub muncullah bangsa Yahudi yang beragama Yahudi yang kemudian merebut tanah Palestina, merasa itu tanah miliknya. Padahal mereka datang ke sana, tanah Palestina sudah dihuni oleh orang Palestina. Kok ngakunya ini milik saya? Itu sampai sekarang. Fa'innahu mengkosak temani Ibrahim alaihissalam. Ceritanya bagaimana kok sampai berbohong lagi? Begini, fa'innahu mengkosak temani Ibrahim alaihissalam. Iku kodima teko sapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ardha jabbarin ing bumine wong kang gede, jadi raja diktator gitu ya. Atau jabbarin ing bumine wong kang gede atau bumine raja yang diktator. Nah, saat datang ke daerah itu milik penguasa yang diktator itu, wa ma'ahu haliku sartane Nabi Ibrahim Sarotu utawi Dewi Sarah. Beliau berdakwah ke sana mengajak istrinya. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma yang jadi masalah sebenarnya istrinya ini. Nah, bahkan tulis ono sapa Sarah Dewi Sarah itu asanan nasi luwih ayune menungso. Jadi saat itu perempuan yang paling cantik ya Dewi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Ya kan salah sih, yang paling ayu bukan karangannya sendiri, itu karunia Allah. Masalahnya raja tadi itu senengane wong wedok sing ayu-ayu, ngerebut bojone wong, ora ngerebut wong ayu dipek. Itu direbut. Ini masalahnya. Nabi Ibrahim berdakwah ke sana, datang bersama istrinya, sedangkan istrinya ini sangat cantik. Iku ahsanan nasi luwih ayune manungsa. Akhirnya akhirnya ya apa carane biar istrinya selamat? Gimana strateginya ya untuk bisa menyelamatkan istri tidak sampai diminta atau direbut sama akhirnya fakola mengkono lidahu sapa Nabi Ibrahim laha maring Dewi Sarah, inna hadzal jabbari sak temene iki wong kang gumedhe, inna hadzal jabbaro itu ya, inna hadzal jabbaro sak temene iki wong kang gumedhe iku iya alam lamun ngerti sapa hadzal jabbar annaki ing sak temene sira Sarah iku imrati bojoku. Iya libni jawabe aneh apa jenenge syarat itu mahal jazm. Yang libuni karena menjadi jawab maka jazm. Yang libni mongko ngelindih itu memaksa atau mengalahkan saya. Yang libni mongko ngelindih sebuah hadzal jabbar ingsun alaihi ing atase sira, pasti dia akan memaksa saya untuk memberikan kamu ke dia. Nah, itu bilang kepada istrinya, rojo yang mau kita datangi ini nek ngerti kowe bojoku mesti bakal direbut kalau tidak bojo. Makanya nanti caranya begini, fa in sa'alaki mongko lamun takon sapa hadzal jabbar ing sira, kok nek ati ketemu wong iki ditakoni jawaban begini, fa akhbirihi. Nah, ini ada yaknya karena akhbir itu fi'il amar, kalau laki-laki tunggal itu akhbir, kalau perempuan tunggal akhbiri. Af'il af'ili af'ilu ya af'il af'ila af'ilu af'ili af'ila af'ilna
Akhbir, akhbiro, akhbiru, akhbiri, akhbiro, akhbirna, akhbirota. Itu akhbirota ya. Fa akhbirihi mongko ngabarono sira ing hadal jabar. Fa akhbirihi mongko ngabarono sira ing hadal jabar annaki ing sak temene sira iku ukti dulur ingsun. Engko nek ditakoni raja aja ngaku jujur. Ngaku nek awakmu dulurku. Ngaku nek awakmu dulurku. Nah, kenapa kok disuruh ngomong? Sebenarnya Nabi Ibrahim nggak ngomong. Sebenarnya Nabi Ibrahim nggak ngomong karena fa'inna kimongko sak temene sira iku ukti dulur ingsun fil islami ing dalam Islam. Fil islami dalam Islam. Kue tetap masih hujur kue kan dulu tidak salah. Kalau kamu ngaku bukan istri saya tapi ngaku saudara saya, tetap benar. Saudara sesama muslim seiman. Gitu. Fa inni mongko sak temene ingsun iku lamu ora ono sapa ingsun. Fil ardi ing dalam bumi iki. Nah, al-ahdil ini ya al-ahdil ini bumi yang ditempati saat itu di mana beliau berada di tempatnya raja yang kejam tadi. Fil ardi dalam bumi iki musliman ing wong Islam suci ghairi kang saliyane ingsun wa ghairaki lan saliyane sira wa ghairaki lan saliyane sira. Karena memang di sini yang Islam hanya aku Allah. Oke, pun ini karena hadisnya masih panjang, ceritanya masih panjang, waktunya sudah habis. Kita akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjut besok. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.